Topik kali ini kita berbicara tentang revisit what God has done. Kita selalu hidup dengan terima kasih Tuhan bahwa berkat-Mu selalu nyata. Tapi seringkali kita ada di satu titik di mana Tuhan, kok aku ada perasaan hampa, kok aku ada ketakutan. Dan di saat itu terjadi, kadang-kadang kita suka lupa dengan Tuhan dan apa yang kita bikin, mungkin selama sehari 2 hari kita akan ngambang. Tapi yang kita harus ingatin diri kita adalah kita harus mengingat kebaikan Tuhan. Jadi masa lalu ini juga ada yang perlu diingat, yaitu kebaikan Tuhan. Berkat Tuhan yang di masa lalu sehingga saya bisa ada di titik ini karena berkat dari Tuhan. Jadi jangan selalu terpaku berkat harus hari ini. Enggak, kita bisa lihat aku bisa ada di sini sampai saat ini pastinya karena kebaikan Tuhan. Amin. Oke, mari. Sebelum kita lanjut, kita buka dengan doa favorit kita dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Katakan dengan mantap. Today, I receive all of God's love for me. Today, I open myself to the unbounded, limitless, overflowing abundance of God's universe. Today, I open myself to God's blessing, healing, and miracles. And today, I open myself to God's words so that I become more like Jesus every day. Today, I proclaim that I'm God's beloved, I'm God's servant, I'm God's powerful champion. And because I'm blessed, I'm blessing the world in Jesus' name. Mari kita katakan semua. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Oke, mari kita baca ayat pertama kita, yaitu diambil dari Keluaran 14 ayat 10 sampai 12. Kita baca bersama yuk. 3, 2, 1. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh. Maka tampaklah mereka ketakutanlah. Dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di bulan gurun ini? Dari Mesir, bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir, janganlah mengganggu kami. Di padang gurun ini. Oke, jadi di dalam ayat ini kita punya konteks bahwa waktu itu bangsa Israel baru keluar dari Mesir. Mereka sedang menjalani perjalanan yang kita semua tahu berapa lama? 40 tahun. Ini baru di perjalanan awal. Sebelum mereka menyeberang Laut Merah, mereka sedang berkemah. Di saat mereka berkemah, Firaun merubah keputusannya, yaitu kok saya melepaskan mereka orang Israel. Akhirnya dia ambil semua pasukan, dia kejar. Kira-kira mungkin kalau kita lihat di 2000 tahun lalu mungkin Mesir ya mungkin perbukitan itu ya gurun pasir ya. Jadi mungkin kalau kira-kira di sana sungai, mungkin di situ kelihatan ada api, ada perkemahan, kan jumlah orang Israel banyak. Jadi dari jauh kelihatan. Mungkin pasukan dari Mesir pun juga lagi naik, terus ada orang Israel melihat, guys, kita dikejar nih ternyata sama pasukan dari Mesir. Mereka goyah, mereka ketakutan. Step pertama benar. Orang Israel dan mereka berseru kepada Tuhan, Tuhan. Tapi setelah itu apa? Mereka menggerutu. Jadi panggil dulu Tuhan, tapi habis itu mereka lupa. Mereka menggerutu. Lu sih ajak gua, kan gua udah bilang gua maunya di Mesir aja. Gua gak mau, ya gak apa-apa deh gua kerja di Mesir gitu kan. Cuman ironis sekali bahwa mereka berjalan bersama Tuhan waktu itu. Tapi dengan Tuhan yang mendampingi mereka, mereka bisa lupa. Dan di sini kita bisa lihat yang di highlight adalah ketakutan. Di saat kita ketakutan, kita pasti goyah. Di saat kita goyah, pilihannya adalah kita lupa Tuhan atau kita tetap ingat Tuhan. Kita bisa kontrol diri kita, tetap Tuhan be with me, apa
udahlah coba cara sendiri gitu. Jadi memang kita harus mengontrol diri kita. Aku punya sharing, semoga sharingnya singkat. Jadi membahas tentang ketakutan. Jadi aku pekerjaanku bergerak sebagai recording engineer. Aku senang musik, aku senang seni. Jadi aku sedang membangun bisnis untuk bikin studio. Nah untuk saat ini aku punya produk yaitu recording to your place. Dimanapun mau recording aku bisa bawa alatnya. Nah satu kali aku mau ngerekamin Malik guys. Ada yang tahu band namanya Malik? Dapat project dari temanku orang Volkatif. Dia, Not, gue ada Malik nih, lu bisa pegang gak? Bisa, wah semangat dong Malik, siapa yang gak mau? Oke, jadi itu untuk konten YouTube mereka, aku support as a recording engineer. Hari kapan? Hari Kamis ya, oke jam sekian, oke selesai. Hari Rabu malamnya, Not, kira-kira ini mereka gak bisa, kayaknya pindah hari Minggu ya. Wah hari Minggu nih deg-degan. Tapi kan Malik ya, siapa yang gak mau kan? Ya bisa. Kalau bisa sore ya. Rencananya pagi sih ya mau ke gereja dulu, misa dulu. Soalnya kebetulan hari itu Sabtu gak bisa ke feast, jadi gak bisa. Hari Minggu, Sabtu malamnya di kontak. Besok gak bisa sore, besok jam 12 siang. Waduh, udah aku susah bangun pagi, gak bisa misa dulu nih kayaknya nih. Ya bisa, tetap dalam hati bisa gitu kan. Jalan lah. Nyampe di sana siap-siap. Kan aku datang sebagai recording engineer, yaitu merekam, fokusnya hanya untuk merekam. Temanku bilang, Not, ini mereka gak bawa sound engineer, jadi harus bantuin setup, pasang. Aku bilang, yang bener, iya mereka gak ada. Terus udah pasang, mereka juga gak bawa tuh untuk monitor engineer untuk bantu. Aku kan sebel, tapi ya let's give the best. Bikin, aku ngerjain monitor, semua udah nyala, rekaman 5 lagu, udah konten, udah syuting video. Aman. Oh aman, aku cuma nengok ke temenku, ngeliat di laptop audionya sudah kerekam, tetapi tidak didengar. Aku cuma lihat, oh itu kerekam. Aman. 5 lagu. Malik ya, thank you, ya seru, bye. Waktunya kirim filenya. Pas aku cek filenya, rekamannya gagal total. Gak ada yang bisa dipakai. Terus aku udah kayak lagi duduk. Ketakutanku tuh, rasa takut itu sampai mencekik kayak, oh Tuhan ini kenapa terjadi kayak. Udah kayak udah jantung tuh mau copot gitu kan. Di otakku adalah, wah ini seberapa banyak yang aku harus, resikonya seberapa banyak yang aku harus tanggung. Karena Malik untuk datang ke situ mereka pasti, maksudnya untuk mengeluarkan waktu, biayanya mahal. Habis itu klienku yang which is Volkatif itu untuk provide itu juga mereka kehilangan kredibilitas. Jadi otak ini udah kemana kayak. And then satu titik di hari itu aku masih mau coba dulu gitu. Tapi saat itu aku lupa Tuhan. Saat ketakutan aku benar-benar kayak ada kali setengah jam cuman kayak lemes. Terus aku cuma bilang, bro gak tahu nih, kita cek lagi apa gitu. Cuman udah satu titik kayak, ini udah gagal, gak bisa diapa-apain. Mau aku takut sampai apapun, terus aku cuma bilang, Tuhan gini deh, ini udah gak bisa diapa-apain Tuhan. Tapi help me gitu aku bilang. Help me-nya gak tahu bentuknya apa gitu. Dengan aku berserah ke Tuhan juga gak bikin rekamannya itu tiba-tiba, bener gitu. Maunya bener gitu, tapi kan enggak ya. Jadi gagal nih udah. Pokoknya aku bilang temanku, namanya Drew, sorry ya. Nih intinya kesalahan teknis karena banyak yang aku kerjain. Udah pulang tuh udah ngawang tuh cuman kayak Tuhan kenapa ini terjadi nyampe rumah. Aduh gimana? Gagal. Papa gimana? Gagal. Kakak adik semuanya gagal. Pokoknya gak bisa. Ya nih awalnya sih masih kayak kita coba benerin tapi gak bisa kan, gagal. Akhirnya aku diingetin Tuhan, papaku bilang, kamu kebanyakan sih ngerjainnya. Terus aku diam. Gak salah sih, cuman dalam tuh guys. Maksudnya baik ya, cuman aku juga kesel sama diriku. Kayak kenapa sih kerjain banyak gitu kan. Akhirnya aku terdiam dan aku inget bahwa ya itu pertama hari Minggu, hatiku udah gak tenang, aku gak ke misa.
Dan Tuhan tegur lagi, ternyata karena aku tidak mendengarkan yang harusnya aku lakukan as a recording engineer, akhirnya gagal. Dengan aku berserah ke Tuhan gak membuat proyek itu baik. Tetapi aku merasakan setelah beberapa hari aku dikuatkan secara iman dan Tuhan ngomong bahwa it's gonna be okay. Gitu. Jadi apapun yang setelah ini kamu akan mendapatkan yang lebih gitu. Jadi di situ aku benar-benar untuk let go tuh lumayan. Tapi again aku sempat merasakan ketakutan yang membuat Tuhan itu sempat hilang sejenak gitu. Itu benar-benar kayak mau copot gitu. Dan itu mungkin yang aku rasakan sama seperti orang Israel. Dan mungkin kita di pekerjaan, financial, whatsoever kita juga pernah seketika merasakan yaitu ketakutan sejenak seperti orang Israel. Jadi hati-hati guys, kita jangan merasa bahwa orang Israel udah sama Tuhan nih masa itu. Kadang-kadang kita juga loh, kita harus mengingatkan diri kita bahwa ketakutan membuat kita goyang. Gitu. Jadi aku percaya bersama Tuhan tidak akan membuat kita goyang. Takut tetap tapi tidak akan goyang. Amin. Mari kita persiapkan hati kita tundukkan, kita buka dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Tuhan terima kasih untuk waktu ini, untuk tempat ini. Kami bersyukur bisa ada di sini dan juga kami percaya apapun yang Kau sudah berikan kepada kami. Dan Kau boleh bantu kami sampai hari ini dan kami boleh hadir di sini. Tidak ada sesuatu yang kebetulan. Bimbinglah kami, berikanlah kami hikmat dan juga hati yang tenang sehingga kami bisa mendengarkan apa yang ingin Kau sampaikan melalui brother kami, Dave. Dan kami percaya Kau akan berbicara melalui dia dan kami akan menjadi pribadi yang lebih baik ke depannya Tuhan. Hanya nama-Mu yang kami bisa panggil di saat kami takut dan hanya nama-Mu yang kami bisa pegang Tuhan. Maka dari itu kami ingin menyampaikan nyanyian kami lagi sekali lagi Tuhan, di mana Kau boleh menjadi terang bagi kami. Mari kita nyanyikan. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Kemuliaan kepada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan. Segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, Kudus. Amin. Welcome Brother Dave. Boleh kita berikan tepuk tangan untuk brother kita Arnold yang luar biasa. Katakan kiri kananmu, sekarang waktunya kita duduk dan mendengarkan suara Tuhan. Thank you sekali lagi Arnold karena mau ikut mengambil bagian dalam pewartaan kabar gembira dari Tuhan. Ya, kalau semua anak muda berani seperti Arnold mengambil bagian untuk mewartakan, untuk menyaksikan kebaikan Tuhan, maka gereja kita punya masa depan yang sangat-sangat cerah. Amin. Jadi bagi teman-teman yang rindu hidup kalian mau dipakai lebih lagi untuk kemuliaan nama Tuhan, please join melalui pelayanan-pelayanan yang ada melalui komunitas ini atau mungkin di paroki kalian masing-masing, di persekutuan doa atau komunitas yang saat ini mungkin kalian sedang tertanam dan bertumbuh. Oke, kita akan membahas, memang 2 bulan ini tema besar kita adalah sama yaitu special delivery. Ya. Kita membahas kitab Keluaran dan kita membahas cerita mengenai Nabi Musa. Kita akan masuk slide berikutnya, silahkan. Jadi ini adalah foto yang diambil. Ya, andai kata waktu itu Musa punya gadget. Sebentar lagi gue mau belah Laut Merah nih. Dengan kuasa dari Allah yang maha tinggi. Jadi dia selfie dulu. Tuh, itu lautnya belum terbelah tapi sebentar lagi. Andai kata Musa waktu itu ada gadget. Yang nge-like pasti banyak banget. Ya. Tapi sesuai dengan apa yang tadi dikatakan dalam homili di misa. Bahwa Musa itu mencari dia biar mulia dulu di hadapan Tuhan. Makanya kadang ya, apa yang kita miliki sekarang ini. Benar banget, saya tadi tersentuh sekali. Seringkali kita mencari kemuliaan di hadapan manusia daripada terlebih dahulu itu mencari
kemuliaan di hadapan Allah. Ya, ini cuma joke aja. Ini nggak tahu apakah wajah Musa seperti ini atau enggak. Anyway, kita masuk ke slide berikutnya. Next slide, silakan. Keluaran 13:21 sampai ayat yang ke-22. Jadi dikatakan pada waktu itu, kalau kita flashback kembali, apa yang kita bahas, waktu itu kan Tuhan Allah menurunkan tulah, sampai 10 tulah, betul ya? Sampai akhirnya Firaun itu menyerah. Dan akhirnya membiarkan bangsa Israel itu keluar dari Mesir. Dan itu jumlahnya gak main-main teman-teman. Kalau kalian baca itu sekitar 2 juta orang Israel. Bayangin, kalau kalian selama ini mungkin kalian punya perusahaan ya, punya pabrik, kalian punya pekerja, bahkan ini budak dikatakan. Berarti budak itu nggak perlu UMR. Bahkan mungkin cuma di-provide makannya aja. Kalian harus let go 2 juta orang. Kalau sebagai pengusaha, apa yang ada dalam pikiran kalian? Makanya, waduh mau bangun piramid, nggak ada yang mau orang Mesir. Makanya yang kerjain itu orang Israel yang diperbudak. Jadi sesuatu yang berat untuk dilakukan oleh Firaun untuk melepaskan bangsa Israel pada waktu itu. Tapi karena dia melihat kuasa dari Allah sampai akhirnya dia nyerah. Bayangin, Firaun yang begitu berkuasa pada waktu itu. Kalau kita belajar dari sejarah, ya, Mesir itu bangsa yang peradabannya maju. Paling maju. Bahkan tulisan pertama kali itu ditemukan di Mesir. Jadi bisa mengalahkan Firaun. Ini menjadi refleksi dalam diri kita untuk membuka apa yang kita ingin bicarakan pada malam hari ini. Bahwa kalau seorang Firaun yang punya power yang begitu luar biasa aja bisa dikalahkan Tuhan. Apalagi Firaun atau masalah pergumulan yang saat ini saudara dan saya hadapi dalam hidup ini. Dia sanggup. Amin. Katakan kiri kananmu, Tuhan kita Tuhan yang sanggup. Nah, di sini dikatakan Tuhan berjalan di depan mereka. Pada siang hari dalam tiang awan. Kenapa? Kalau saudara pernah mendapat kesempatan ke Mesir, ke padang gurun, waduh. Saya pada waktu itu di dalam bus aja, saya nggak kepingin untuk turun dari bus. Kenapa? Itu gersang banget. Gersang banget. Disuruh jalan, boro-boro. Ya, naik sepeda motor aja saya mikir. Mungkin saya akan pakai jaket yang paling tebal meskipun panas nggak apa-apa. Kenapa? Karena itu begitu gersangnya nggak ada apa-apa saudara, nggak ada kehidupan di sana. Kalau saya mau istilahnya katakan secara berlebihan, nggak ada kehidupan. Makanya Tuhan tahu itu. Pada waktu siang Tuhan sediakan apa namanya? Tiang awan. Enak kan? Kayak dipayungin sama Tuhan. Oke, ini perjalanan pertama nih, perhatikan. Kemudian untuk menuntun mereka di jalan dan pada waktu malam itu gurun, itu ekstrim banget. Siang mereka panas banget, pada waktu malam itu dingin. Jadi kontras. Ya, kenapa saya ceritakan ini? Supaya saudara membayangkan, imagine kalau kita berada dalam kondisi bangsa Israel pada waktu itu. So, bayangkan itu saudara. Nah, Tuhan waktu malam disediakan apa? Tiang api. Pernah ya kalau kita lihat ada restoran yang ada apinya gitu ya. Saya pernah pada waktu itu mungkin kalau nggak salah di Sydney atau apa, makan. Atau di Bali mungkin ada ya. Itu ada tempat di mana kita bisa makan terus di luar, ini outdoor biasanya. Itu ada api kayak gitu. Supaya apa? Supaya anget. Bayangin. Zaman dulu belum ada restoran seperti itu. Tuhan sudah sediakan yang namanya tiang api. Betapa luar biasanya Tuhan itu, makanya Rasul Paulus bilang, dia itu memenuhi segala kebutuhan kita seturut dengan kekayaan dan kemuliaan, kekuasaannya. Jadi apalagi yang kita perlu takutkan atau khawatirkan untuk menerangi mereka. Betul, selain itu anget ya.
Mereka tahu harus menuju kemana. Sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Ini jadi refleksi lagi, siang dan malam. Siang adalah situasi di mana panas mungkin, tapi kita bisa melihat segala sesuatu dengan jelas. Tapi kalau malam, kalau nggak ada penerangan, saudara gimana bayangin? Mau jalan kemana aja kita nggak tahu. Ya kalau sekarang kita ada GPS, ya kita jalan aja, tapi saudara nggak tahu kalau based on GPS, cuma berdasarkan GPS bisa-bisa saudara nabrak tembok. Betul nggak? Karena gelap. Kita jalan aja nabrak tiba-tiba, oh kaktus gitu misalnya, kan ini kan di gurun ya. Nabrak tiba-tiba, oh ada onta di depan kita nggak tahu. Tapi karena ini melambangkan apa? Kadang kehidupan kita itu ada siang, ada malam. Ada yang kelihatannya jelas nih masa depan kita, apalagi kalau dapat project gitu ya. Dapat promosi, keadaan baik-baik, wah kayaknya masa depanku indah. Kalau dulu tanganku ini penuh dengan sarang laba-laba, nggak ada gandengan. Sekarang tanganku bersih karena tiap hari gandengan dengan pacarku. Masa depan cerah. Tapi bagi yang mungkin sekarang ini masih jomblo, tangan penuh dengan sarang laba-laba, ada Spider-Man di sana. Mungkin adalah waktu malam kita. Tapi percayalah bahwa di waktu siang, di waktu malam, Dia adalah Allah Immanuel. Dia selalu menyertai kita yang percaya kepadanya. Amin. Berikan tepuk tangan dong buat Tuhan kita. Next slide. Nah, dengan tidak beralih tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Wah, kelihatannya semuanya indah ya. Tuhan menyertai. Tapi kita lihat ada 3 message yang ingin saya sampaikan malam hari ini. Next slide. Yang pertama boleh baca sama-sama 3, 2, 1. The only way to grow in trust is through. Bacanya kayak gak yakin gitu ya. Kenapa? Karena ada kata testing. Kita paling gak senang kalau ada ujian. Ada di sini yang sekolah excited, wih sebentar lagi aku ujian, hore. Gak ada. Itu biasanya memang orang-orang tertentu yang memiliki kecerdasan atau IQ di atas sekitar 135 ke atas. Tapi di bawah gitu kayaknya beban banget. Tapi kalau kita belajar bahkan dari kehidupan kita sehari-hari, kita kuliah, kita sekolah, yang nama ujian saudara suka atau tidak suka, saudara mau atau tidak mau, supaya saudara naik level, supaya saudara lulus, berarti saudara harus melalui ujian. Betul? Saya dulu waktu belum bertobat, ya pada waktu SMA, saya ingat itu zaman saya namanya Eptanas. Sorry ya. Mungkin yang Gen Z sekarang, apa itu Eptanas? Sejenis kue yang manis sekali. Jadi apa yang saya lakukan pada waktu itu? Saya berusaha cari bocoran soal. Serius. Itu ya saya mau belajar sampai, saudara pernah nggak ya yang belajar sampai jam 3 pagi gitu? Tiba-tiba saudara mendengar suara burung yang belum pernah saudara dengar sebelumnya. Serius, itu ciup, itu kan sepi banget kan. Ini burung apa ini kan. Saya nyalahin burung itu karena saya nggak bisa konsentrasi. Padahal sebenarnya saya nggak ngerti apa yang saya pelajari. Saya cari bocoran soal saya dapat. Oh ini waktu itu pilihan ganda. Jadi saya bikin kecil gitu contekan. Ternyata saudara, apa yang terjadi puji Tuhan beda. Ternyata beda dan akhirnya gagal total. Kenapa saya perlu melakukan seperti itu meskipun dengan cara yang salah? Kayak saya ingin naik level. Betul? Nah bagaimana dengan iman? Apalagi kita berbicara mengenai iman itu tanpa trust. Gak mungkin. Trust without relationship. Gak mungkin. Jadi ada korelasinya bahwa kalau saudara ingin supaya saudara beriman, saudara harus percaya. Tapi saudara mau gak mau harus terlibat
berelasi dengan Tuhan, dan salah satu caranya adalah melalui ujian, testing. Nah itulah kenapa bangsa Israel, Tuhan sudah menjanjikan, ini loh tanah terjanji di sini. Ya, which is sebenarnya kalau berjalan kaki sekarang mungkin kurang lebih cuma butuh waktu 1 minggu mungkin. Atau kalau yang jalannya lebih lambat lagi 2 minggu. Katakanlah buruk-buruknya saudara sampai santai sambil ngeteh dulu di tengah padang gurun gitu kan ya. Nge-gym dulu di tengah padang gurun gitu. Asik. Ya katakanlah 1 bulan lah. Nyampe di tanah terjanji. Tapi ini Arno tadi bilang 40 tahun lamanya. Ngapain muter-muter gitu ya di padang gurun, ngapain, kenapa nggak langsung masuk aja? Ternyata itu adalah testing di mana ujian-ujian terhadap bagaimana sungguh-sungguh iman percaya dari bangsa Israel kepada Allah itu diuji. Next slide. Boleh baca sama-sama 3, 2, 1. Tests are opportunities to trust God. Makanya kalau saudara saat ini diizinkan sedang mengalami masalah, ya apapun itu teman-teman, mungkin saudara pikir enak ngomong di atas stage gini gak ada masalah. Ada. Saya pastikan selama kita masih bernafas dan menjalani kehidupan ini, setiap kita pasti mengalami masalah apapun itu. Besar, kecil itu kan relatif ya. Karena besar menurut saya belum tentu itu besar menurut saudara. Tapi Tuhan tidak pernah mengizinkan pencobaan atau apapun ujian itu melebihi, melampaui dari kekuatan kita. Itu yang dia janji. Makanya itu pegang terus. Nah tapi tes ini adalah ternyata kesempatan saudara untuk semakin meningkatkan iman percayamu kepada Tuhan. Makanya kita disebut itu sebenarnya orang percaya. Kita sebutannya orang percaya. Tapi belum tentu kita percaya. Benar gak sih? Lu percaya gak? Percaya. Ketika ada masalah, gak percaya. Itu masalahnya. Makanya tes itu datang supaya kita itu naik level. Pelan, mungkin tiap orang itu punya fase stage yang berbeda-beda. Jadi kita gak usah judge satu dengan yang lain. Lu kok gitu aja kok gak percaya sih? Hey, jangan seperti itu karena tiap orang itu beda-beda pergumulannya masing-masing. That's why ketika kita berkomunitas, ya, yang kita lakukan apa? Kita bisa mendoakan, kita bisa support, ya, kita bisa membantu apa yang kita bisa bantu secara real. That's the beauty of community. Seperti ini teman-teman. Next slide. Nah, pada waktu itu yang dihadapi bangsa Israel apa? Tesnya itu ada 2. Yaitu pada waktu itu musuh. Nah, ini banyak lawan-lawannya bangsa Israel itu banyak. Oke? Kemudian yang kedua adalah lack of resources. Makanan dari mana? Makanya kalau kalian baca dulu saya paling suka itu Kejadian, Keluaran. Setelah itu, masih menarik ya, ada Raja Daud dan lain sebagainya. Tapi begitu imamat, langsung Perjanjian Baru. Tapi ya it's okay. Tapi karena bagi saya itu menarik ceritanya, itu kayak saya dulu suka dongeng, suka ini. Tapi tahu ini fact. Ini benar-benar kenyataan. Ini cerita pengalaman bangsa Israel itu bersama dengan Allah. Jadi mereka itu mengalami banyak, yaitu 2 tes ini. Kemudian, nah sekarang ini next slide, ya apa yang kita hadapi? Evil actions of people, brokenness of the world. Itu yang sekarang ini kita sebagai anak-anak Tuhan itu diuji. Berapa banyak di sini yang rindu untuk hidup kita semakin berkenan di hadapan Tuhan? Boleh benar-benar jangan ikut-ikutan, tapi kalau saudara rindu, saudara mau jadi orang yang lebih baik lagi, lebih benar lagi, percayalah bahwa tes itu akan datang. Karena dunia ini adalah dunia yang broken. Dunia ini sudah jatuh ke dalam dosa. Makanya kita tidak bisa bilang kayak gini, gandum sama ilalang, kenapa nggak dicabut aja ilalangnya? Masih ingat bacaan Injil beberapa minggu yang lalu? Masih ingat ya? Karena
Sebelum mereka berbuah, perhatikan. Sebelum gandum berbuah, mereka tuh kelihatannya itu sama. Tapi sebenarnya kalau kita belajar lebih dalam lagi, Tuhan itu sebenarnya memberikan masih kesempatan dan harapan. Andai kata tidak ada sama sekali ilalang di situ, tapi semua itu menjadi gandum. Itulah saudara dan saya. Pilihan itu ada di tangan kita. Ini tes ini ya bisa meningkatkan level kita, atau ketika saudara tidak percaya, akhirnya saudara bergabung dengan grup ilalang. Jadi sekarang ini kita hadapi, kita berusaha hidup benar. Berapa banyak yang akhirnya nggak tahan, kenapa? Karena ada orang-orang lain mungkin di sekitar kita, bahkan mungkin keluarga kita, yang memaksa kita, menyudutkan kita, untuk akhirnya kita itu nggak sabar lagi, akhirnya kita udah deh, enough. Gue berusaha hidup benar tapi kok kayak gini ada masalah. Benar gak? Akhirnya kita nyerah. Atau mungkin ini yang terjadi, brokenness of the world. Kalau saudara lihat sekarang itu godaannya semakin lama di generasi ini. Kalau dulu ya, orang tua itu lebih gampang untuk mendidik atau menjaga anak-anaknya. Kenapa? Makanya dulu ya, orang tua, papa saya juga. Saya nggak boleh keluar malam itu di atas jam 10. Itu dulu. Sekarang, sekalipun anaknya ada di dalam rumah, godaan itu datang melalui gadget. Betul nggak? Saudara bisa mendapatkan informasi yang baik atau tidak baik, yang benar atau tidak benar itu melalui apa? Gadget. Kelihatannya di dalam kamar, tapi bisa aja dia jatuh di dalam dosa. Betul nggak? Makanya perlu kita untuk memperkuat apa? Apa yang ada di dalam. Mengisi hati kita ini dengan kebenaran. Supaya apa? Kita itu ada benteng. Makanya anak-anak, kenapa sih LOJF susah-susah? Oh ada kids ministry, 0 tahun sampai 3 tahun misalnya. Kita bagi jadi 4 ya, ada teens juga. Saudara pikir kita ini, kalau orang Jawa bilang kengangguran. Kalau saudara pikir kenapa sih harus bersusah payah? Karena kita tahu bahwa dari kecil, bahkan ada yang nanya gini, memang bayi 1 tahun gitu ngerti? Trust me, pada waktu dalam kandungan pun, itu sebenarnya kalau saudara memperkatakan hal yang baik, mendengarkan pujian dan lain sebagainya, itu yang membentuk mereka dari awal. Kita mendapatkan banyak kesaksian juga dari orang tua. Bagaimana waktu kecil ya, yang kelihatannya gak ngerti, tapi tiba-tiba di rumah, tiba-tiba nyanyi-nyanyi, pujian, tahu firman, wow. Saudara bayangkan bahwa tidak ada pernah hal yang sia-sia ketika firman Tuhan itu ditaburkan. Amin. Next slide. Yang kedua boleh baca sama-sama 3, 2, 1. Life's delays could be God's protection. Kita paling gak suka kalau kita misalnya kita ngalami, maaf, flight Anda mengalami keterlambatan karena alasan teknis. Ya. Alasannya selalu seperti itu. Maaf karena terlambat datang pesawatnya. Kita paling benci yang namanya delay. Apalagi kalau delay, aduh Tuhan, kenapa pasangan hidupku kau delay? Tuhan kenapa harapanku punya anak misalnya. Kok di-delay, kok yang lain yang tidak halal, kok mereka gampang banget. Betul gak sih? Betul gak sih? Ada gak sih pertanyaan kayak gitu? Kita berusaha hidup benar nih. Tapi kayaknya kok kita di-delay. Doa terus. Sampai saudara percaya yang namanya novena tidak pernah gagal. Ternyata tetap gagal. Seakan-akan Tuhan itu jauh, tidak mendengar, Tuhan itu jahat. Next slide. Boleh baca sama-sama 3, 2, 1. God did not expect to trust him fully right away. Makanya proses. Ya. Kadang kita itu gak tahan untuk mengikuti proses. Kita pengen cepat, udahlah tanah terjanji. Apakah Tuhan tidak sanggup untuk mengirimkan awan kinton untuk mengangkat bangsa Israel itu pergi langsung ke tanah terjanji? Wush.
Bisa. Katanya iman sebesar biji sesawi sanggup memindahkan gunung. Kenapa harus 40 tahun? Betul gak sih? Kenapa harapan kita seakan-akan aduh males lah, gak usah LOJF-an lagi, gak usah komunitas, gak usah gereja-gerejaan lagi. Karena apa? Karena kita kecewa. Kayaknya kok kita tidak mendapatkan apa yang kita harapkan atau inginkan. Seakan-akan seperti itu saudara. Next slide. Nah, kita bisa belajar Keluaran 13, 17 sampai 18. Allah menuntun umatnya. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Walaupun jalan ini yang paling dekat. Perhatikan. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan. Sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju laut Teberau. Dengan siap sedia berperang berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Ya, kalau kita nggak tahu rencana Tuhan, kalau kita nggak baca ini, kita pikir ngapain ya Tuhan itu bikin bangsa Israel itu muter. Tapi Tuhan itu baik loh. Makanya kadang-kadang ya, kalau saudara tidak mendapatkan apa yang saudara inginkan atau doakan, jangan cepat-cepat untuk mengatakan bahwa Tuhan itu jahat. Ini biasanya di dalam pasangan hidup, makanya berdoa sungguh-sungguh. Ya, karena ketika saudara menikah tapi bukan dengan orang yang tepat apalagi di dalam Tuhan, bisa jadi itu akan menjadi peperangan dengan bangsa Filistin. Bisa jadi kenapa akhirnya ya, yang selama ini saudara sudah berikan performa yang terbaik untuk mendekati dia. Tapi gagal dan gagal lagi. Mungkin dia bukan yang terbaik menurut Tuhan. Karena Tuhan itu mengenal hati. Kalau kita itu lebih lihat apa yang ada di luar, apa yang dinaikin, ya, rumahnya gede atau enggak, ya, jabatannya tinggi, enggak menjamin saudara akhirnya mendapat kebahagiaan yang sejati sesuai dengan rencana Tuhan. Next slide. Nah, Tuhan itu sabar. God is patient. Sabar dia. Kamu nggak percaya ke aku 100% nggak apa-apa. Makanya seperti saya bilang, kadang berjenjang. Problemnya biasanya kalau kita baru ikut Tuhan pertama kali itu biasanya kecil-kecil. Dan kebanyakan biasanya orang yang baru ikut Tuhan, wow berapi-api kan. Ketika doa dikabulkan. Ketika doa dikabulkan. Tapi saudara, Allah itu pingin kita itu naik level. Kadang kalau kita doa dan memang itu gak sesuai rencana Tuhan. Kadang kayak di-delay atau gak dikabulkan. Karena Tuhan juga ingin kita itu semakin bergantung sepenuhnya kepada Dia. Dan percaya. Oh kalau aku gak dapet ini, aku tahu Tuhan pasti punya rencana yang lebih baik. Berani gak kita ngomong kayak gitu? Atau saudara ngambek, udah gak Tuhan-Tuhanan lagi. Nah ini kembali di tangan kita masing-masing untuk percaya apa enggak. Next slide. Yang ketiga yang terakhir, boleh kita baca sama-sama 3, 2, 1. To grow in trust, revisit what God has done. Jadi kalau saudara ingin bertumbuh di dalam percaya kepada Tuhan, saudara harus belajar untuk apa? Melihat kembali, mengingat kembali apa yang Tuhan sudah kerjakan di dalam kehidupan saudara. Nah ini benar banget gitu. Jadi seringkali itu orang bilang gini ya, karena nila setitik rusak susu sebelanga. Iya ya, karena kadang-kadang karena hal yang kecil itu ketetesan dikit aja itu sudah hancur semua. Itu kita. Kita lupa misalnya ada 99 perbuatan Tuhan yang luar biasa. Tuhan sudah lakukan dalam kehidupan kita sebelumnya. Tiba-tiba kita menghadapi masalah dan there's no way out. Kayaknya gak ada jalan keluar, buntu. Akhirnya apa yang kita lakukan? Kita lupa apa yang Tuhan sudah lakukan. Kita kehilangan iman percaya kita kepada Tuhan. Karena apa? Karena satu masalah ini. Padahal 99 compare dengan satu masalah. Itu gak ada apa-apanya teman-teman.
Makanya penting bagi kita untuk bersekutu seperti ini. Kenapa? Ini mengingatkan kita kembali. Remind us, tadi waktu worship, saya secara pribadi sangat-sangat diberkati. Kenapa? Setiap kali pujian dinaikkan, itu kayak mendorong saya pada satu situasi di mana saya bisa mengingat kembali apa yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupan saya. Makanya kita ini bukan karaoke rohani. Kalau yang gak ngerti dipikir, oh ini cuma pelengkap untuk membuka. Pernah saya dengar pada waktu itu ya, kita diundang dalam sebuah acara rohani. Oke, nanti ada pujian ya untuk menyegarkan sebelum firman Tuhan itu diberitakan. Jadi seakan-akan kayak pelengkap acara. No, pujian dan penyembahan yang dinaikkan sungguh-sungguh dari hati, sesungguhnya itu me-recharge saudara, membawa saudara dalam atmosfer di mana saudara bisa mengucap syukur. Bisa menyadari bahwa Tuhan itu hadir dan ada dan nyata serta hidup. Sehingga apa yang saudara lakukan, saudara worship. Next slide. Nah, ini Arnold tadi baca ini. Ketakutan, saya highlight. Ketakutan, loh kalau kita berpikir ya seperti ini. Saya dulu baca tanpa pengertian yang benar. Karena saya tahu endingnya seperti apa. Jujur, saya melihat bahwa bangsa Israel ini cupu banget. Aduh, lu kan lihat sudah 10 tulah. Gimana Tuhan berkuasa sehingga kamu itu bisa keluar dari Mesir loh. Kenapa kayak gini aja kamu jadi menggerutu dan gak percaya. Tapi kalau saya dalam posisi perspektif bangsa Israel, saudara bayangin. Di depan itu Laut Merah, di belakang itu bangsa Mesir dengan senjata lengkap sedang memburu mereka. Makanya mereka kan menggerutu. Sangat-sangat manusiawi saudara. Makanya ketakutan itu, takut. Itu adalah perasaan yang memang ada dalam diri kita. Tapi kita bisa memilih apakah tinggal dalam ketakutan. Ya. Ketakutan itu menguasai dan melumpuhkan kita. Atau kita bisa memilih untuk mengalihkan pandangan kita kepada Tuhan. Di mana Dia yang cast out fear. Dia yang meniadakan ketakutan itu, menggantikannya dengan apa? Harapan. Amin. Kayaknya yang berbeban berat, aminnya berat juga. Karena memang susah saudara. Saya bilang, it's not easy to trust. That's why you need relationship. Without relationship, gak ada trust. Makanya kita berdoa itu untuk bukan apa? Kewajiban, bukan. Kita sedang terus membangun relasi, membangun iman percaya kita kepada Tuhan. Next slide. Tim pujian boleh naik ke atas stage, silakan. Next. Nah, ini kan ngomel-ngomel ya, next. Nah, ini, tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah Takut. katakan kiri kananmu, janganlah takut. Jangan takut. Amin. Janganlah takut. Berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Kita amini, Tuhan juga akan memberikan kita hari ini keselamatan. Amin. Amin. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Gimana Musa tahu? Belum kejadian. Iman mendahului kenyataan. Iman mendahului keterbatasan kita. Visi kita yang terbatas ini. Iman jauh lebih besar daripada ketakutan kita. Iman jauh lebih besar mendahului dari apa yang menjadi permasalahan yang saudara dan saya hadapi hari ini. Tuhan akan berperang untuk kamu. Dan kamu akan diam saja. Wow. God is fighting for you and me. Amin. Boleh pejamkan matamu saat ini. Ingat masalah. Kalau saudara gak apa-apa, ini between you and God personally. Kalau saat ini ada ketakutan, ada masalah, saudara boleh taruh tangan di dada saudara, katakan, God is fighting for me.
God is fighting for me. Dan Tuhan akan memberikan kemenangan dalam hidup kita. Yang percaya berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Next slide. Ini Tuhan berkata kepada Musa, mengapa engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Berangkat gimana? Jalan buntu Tuhan. Lu gak lihat di depan ada laut? Memang aku bisa jalan di atas air mungkin. Kalau bangsa Israel bisa ngomong seperti itu ya. Next slide. Dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut. Dan belahlah airnya. Sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Kalau Tuhan ngasih jalan, Tuhan itu kasih solusi. Itu Bapa, sikap seorang Bapa terhadap anaknya. Itu Bapa kita di surga. Kalau saudara diizinkan, listen to me. Laut Merah dan bangsa Mesir melambangkan pergumulan kita mungkin. Tapi tidak semua Laut Merah dan bangsa Mesir, pergumulan kita, itu termasuk dalam rencana Tuhan. Loh, maksudnya apa? Bangsa Israel keluar dari Mesir, itu rencana Tuhan. Tuhan sudah punya rencana. Dia mengirim Musa untuk membawa bangsa Israel keluar. Rencana Tuhan. Dan kalau itu rencana Tuhan, pasti ada jalan keluar. Pasti akan ada Laut Merah yang bisa dibelah dengan kuasa Tuhan. Tapi tidak semua masalah dan pergumulan yang kita hadapi itu karena rencana Tuhan. Kebanyakan masalah yang terjadi dalam kehidupan kita itu karena kesalahan kita ketika kita mengambil keputusan. Jadi jangan sedikit-sedikit salahin Tuhan kalau ada masalah. Tapi kita bisa belajar, you know what? Masuk dalam rencana Tuhan. Cari Tuhan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segalanya, termasuk berjalan di tengah-tengah masalah kita, sudah dikeringin sama Tuhan. Saudara tinggal jalan. Tuhan berperang bagi saudara. Saudara diam aja. Karena dia yang punya rencana. Amin. Yang terakhir, next slide. So how? Semua katakan 3, 2, 1. Worship. Boleh kita bangkit berdiri? Saya ingin mengajak saudara malam hari ini. Berapa banyak yang rindu untuk just worship. Mengingat kebaikan Tuhan. After all these years. Tuhan gak pernah meninggalkan kita. After all these years, Tuhan yang selalu berlari mendapatkan kita. Amin. Mari bawa hatimu saat ini sembah Dia. Berikan tepuk tangan untuk tim pujian juga yang sudah melayani kita. Come on guys, ini bukan tentang mereka, bukan tentang musiknya, bukan tentang lagunya. Ini tentang hati saudara yang sungguh-sungguh percaya dan menyembah Tuhan. Let's go.
hari ini saudara ambil waktu. Pejamkan matamu, ingat kembali kepada kebaikan yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup. You know, ketika saya mengatakan bahwa kenapa bangsa Israel harus menggerutu? Kenapa bangsa Israel harus 40 tahun melalui proses supaya bisa masuk ke tanah yang dijanjikan oleh Allah? Saya kadang mencibir, tapi kemudian saya mengingat bahwa justru bangsa Israel itu melambangkan kita. Kita seringkali ups and down dalam hal percaya kita kepada Tuhan. Apa yang Tuhan ingin katakan malam hari ini adalah enjoy the process. Enjoy the journey. Ketika kita mulai mengalami masalah, ingat kembali apa yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup kita. Boleh angkat kedua tanganmu saat ini. Bapa, saat ini kami bersatu hati berdoa. Kami membawa pujian kami membawa penyembahan kami dengan segenap hati kami. Dengan segenap kekuatan kami Tuhan. Kami tidak mau menjadi orang yang melupakan apa yang Engkau sudah lakukan dalam hidup kami. Mungkin saat ini seakan-akan kami berada di tengah-tengah. Di belakang ada musuh kami, di depan ada masalah. Gak ada jalan keluar. Tapi Engkau memakai hamba-Mu untuk membelah laut persoalan kami. Kami percaya juga Tuhan di dalam nama-Mu kami akan melihat laut masalah kami akan dibelah. Kami akan dibawa menjadi kemenangan di dalam Engkau. Dari kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih besar lagi. Di dalam nama Yesus. Come on, angkat pujian ini dengan segenap hatimu. After all these years, you never give it up. After all these years, you're constant with your love. It amazes me. After all you've done, it amazes me. You're still running after us. After all these years, you never give it up. After all, you're constant with your love. Constant with your love. It amazes me. After all you've done, it amazes me. You're still running after us. This year. You've never given up. Bawa syukurmu. After Bawa syukurmu all kepada these Tuhan. years, you're Dia constant sungguh with baik, dia your terlebih love. baik. It amazes me. After all you've done, it amazes me. You're still running after us. Mari kita berikan sorak-sorai kemuliaan kepada Allah. You're amazing, God. Terima kasih Tuhan. Kemuliaan kepada Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita.